Kasus hukum yang membelit Galih Ginanjar membuat sosok Barbie Kumalasari istrinya menjadi sorotan tajam. Jika ungkapan mengatakan, "There always the tough moment behind a great man," yang berarti selalu ada wanita tangguh di belakang pria hebat. Mungkinkah di balik sikap Galih ada peran Barbie Kumalasari? Yang pasti sosok Kumala juga penuh kontroversi. Getol memperlihatkan kehidupan mewah kepada publik, tapi ibu kandung Kumala hidup sederhana di rumah kontrakan. Namun benarkah rumah mewah yang sempat dipamerkan Kumala adalah rumah sewaan? Mengapa Nikita Mirzani dan Hotman Paris meragukan keaslian berlian yang dimiliki Kumala? Selama 30 menit, saya Dias Lestari akan mengupas kontroversi kehidupan Kumalasari dari masih bertubuh gemuk sampai langsing dan cantik seperti Barbie. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kasus video ikan asin yang menjerat Galih Ginanjar suaminya turut melambungkan sosok Barbie Kumalasari sebagai magnet baru di layar infotainment. Dalam waktu hampir bersamaan, gonjang-ganjing hidup Barbie Kumalasari menjadi viral. Dan memang beberapa waktu lalu, Barbie Kumala sempat mengklaim bahwa apa yang ia lakukan selalu menjadi trending topik. Yang teranyar, sikap Barbie Kumala pasca Galih di penjara menjadi sorotan tajam netizen. Pasalnya, usai membenarkan bahwa sang suami dijemput paksa di sebuah hotel, 2 hari lalu Kumala terlihat bergandengan tangan dengan Rihat Huta Barat, kuasa hukum Galih. Bisa jadi Barbie Kumala tanpa sadar menggandeng tangan Rihat, mengingat saat itu dirinya butuh dukungan moral. Tapi bagi sebagian orang, adegan itu tak patut dilakukan, terlebih saat sang suami tengah meringkuk di balik jeruji besi. Kontroversi Barbie Kumala tak berhenti sampai di situ. Netizen masih ramai memperbincangkan ulah Kumala yang terkesan mengaku-ngaku sebagai anak angkat pengusaha terkenal Bali, Made Putrawan. Cerita mendadak anak angkat itu bermula saat Kumala dan Galih meminjam rumah mewah milik sang pengusaha untuk kepentingan syuting. Jadi yang ngomong itu Galih, ya, karena saya dekat dengan Galih. Dia bilang, "Pak, saya mau, bukan sewa, saya pinjam ya, saya pinjam museum puisinya, kan lucu Pak. Di situ ada puisi-puisi untuk syuting, boleh nggak? Ah, boleh aja, nggak usah pakai bayar-bayar, kita kan kenal." Itu saya syuting udah berapa lama loh, jadi nggak ada masalah, jangan ditanya lagi, oke? Saya sih nggak risih ya, selagi saya tidak merugikan orang, saya tidak menipu orang, saya tidak risih. Tapi buat teman-teman media, kalau sampai ada pertanyaan yang seperti tadi, saya udah nggak mau jawab lagi. Apapun itu privasi saya. Mau saya bilang apa-apa, selagi yang punya itu tidak ada masalah, nggak ada apa-apa kan? Kecuali kalau yang punya rumah memperkarakan saya, boleh kalian tanyanya begitu. Jadi tanya itu yang sopan dikit ya. Dilala, Kumala sempat mengakui bahwa rumah yang dijuluki Museum Puisi itu sebagai rumah pribadinya. Ketika terciduk berbohong oleh netizen, Kumala lantas beralibi bahwa Made Putrawan adalah ayah angkatnya. Ironisnya, Made Putrawan yang ditemui tim MNC Media di Bali merasa risih disebut-sebut sebagai ayah angkat Kumala. Saya nggak pernah sih ngangkat orang-orang, ya saya nggak pernah ngangkat orang. Nah, ini anak angkat saya, namanya Karina. Ketika Mbak mengakui itu ayah angkatnya, Pak Made pun akhirnya mengupdate bahwa dia cuma memiliki satu anak angkat gitu loh Mbak. Makanya sejak Kan awal Mbak tidak gini dengerin dulu. Intinya aku sama Pak Made itu baik sekali. Mungkin kalau dilihat dari Instagram seperti itulah. Jadi ya udah, sekarang kalau aku sih nggak mau bahas itu ya. Saya banyak punya teman artis, tapi saya nggak pernah ada masalah sama sekali. Tapi kalau yang saya pusing, ada artis, teman, dan banyak juga teman di Jakarta, "Pak Made itu teman atau teman?" Aduh, mati gue nih. Makanya
anak saya juga bingung, aduh Bapak, udah klarifikasi aja Pak gitu. Jadi dikirain nanti teman-teman lagi kan. Itu kan konotasinya kan negatif kan. Gara-gara mengakui rumah mewah milik orang lain, Barbie Kumala dituding terobsesi tinggal di rumah megah. Perkara rumah tinggal Barbie Kumala pun bak bola panas yang menggelinding tak tentu arah. Pasalnya, ada jejak digital yang memperlihatkan Kumala tinggal di gang sempit yang hanya bisa dilalui satu mobil. Rumah yang cukup sederhana untuk ukuran artis yang gemar memperlihatkan gaya hidup mewah itu sempat disindir oleh Hotman Paris Hutapea dan Nikita Mirzani. Tapi bukan Barbie Kumala bila tak punya alibi jitu. Kumala mengaku punya apartemen dan rumah banyak sehingga dirinya jarang melongok rumah sederhana di gang sempit yang terletak di Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu. Rumah gue banyak kali, cuma rumah buat anak gue, itu kan investasi doang. Kan kalian nggak tahu rumah gue yang sebenarnya di mana. Emang di mana sih rumahnya yang Ada deh. Pernyataan Kumala bisa jadi benar, sebab kepala RT setempat tak pernah melihat Kumala berada di rumah itu. Beliau hanya sesekali melihat Galih Ginanjar, sehingga sempat mengira rumah itu milik Galih. Sepertinya invest dia itu ya, mungkin itu Galih mungkin invest, jadi kalau namanya invest ya sewaktu-waktu dia kesini gitu kan. Kalau sama Kumala sama sekali saya belum pernah ketemu ya. Belum pernah ketemu sama sekali. Tapi kalau sama Galih ya emang sepintas gitu, kalau saya lewat situ ya kalau pas dia keluar ya negor gitulah. Tak hanya rumah tinggal, bisnis Barbie Kumala tak luput dari sorotan netizen dan sejumlah pesohor. Gara-gara mengaku punya toko perhiasan dan mengenakan koleksi berlian 30 karat, Barbie justru dituding pansos atau ingin panjat sosial dengan melakukan kebohongan publik. Setidaknya Hotman Paris Hutapea dan Nikita Mirzani meragukan keaslian berlian koleksi Barbie. Memang dia kalau aku lihat, kita selalu lihat ya jarinya penuh ya. Penuh full. Kayak toko berlian berjalan gitu kan. Full cincin, full kalung. Ya, saya bukan sombong, saya agak ngerti berlian juga gitu. Bisa menilai lah mana KW mana asli gitu kan. Jadi kita nggak mau masa nanya gitu kan, itu KW apa asli gitu. Soalnya kalau dilihat dari kilau kan, sirkon aja taruh di bawah cahaya pasti mengkilap. Terus Swarovski pasti akan mengkilap. Gue itu jadi bintang tamu di salah satu program, ada dia gitu kan, tapi dia tidak se-frame sama gue karena memang gue tuh paling geli gitu kalau satu frame sama bukan artis yang benar gitu kan. Terus dia lihat gue lagi duduk cantik gitu kan, secara kan aura gue tuh kayak diamond, dari jauh tuh udah berkilau. Terus dia deketin gue, beb foto dong gitu kan, nih gue ada diamond gitu, bentuknya tuh kayak dari kayak ada kertasnya gitu. Terus gue tanya ini diamond apa gitu kan. Oh ini kan gede kan, ini diamond Amputasi. Apa sih? Amputasi. Imitasi. Apa sih? Simulasi ya kan. Itu gue bilang simulasi itu apa sih? Karena kan gue biar kecil-kecil juga gue mau berliannya bener gitu kan. Zaman 2000-an dia udah pakai kelas, udah pakai berlian, udah pakai mewah gitu. Jadi saya pikir wajar kalau sampai sekarang dia mempertahankan itu, wajar. Nah kalau dia orang bilang halu, dari zaman dulu kok dia. Justru yang saya rasa nih ada sumber nih yang bilang halu nih. Oknum ya, ada oknum yang mungkin sakit hati, mungkin musuhan sama dia. Kok ini orang masih bertahan aja di artis kali ya. Dia yang memfitnah halu, jangan-jangan tuh artis kali yang halu. Yang mengejutkan, kabarnya toko perhiasan di Pasar Baru yang diklaim Barbie Kumala sebagai miliknya adalah milik orang lain. Mungkinkah kasus toko perhiasan tak lebih seperti kasus museum puisi, di mana Barbie menyewa toko itu untuk syuting, tapi diaku sebagai miliknya? Kalau bisnis berlian saya rasa gini lah dek, misalnya nih ada teman yang ngajak join. Misalnya ini saya ada teman ngajak join, ya saya oke aja, saya juga tanam modal gitu, mungkin walaupun tidak 100% ya. Nah, apalagi dia bisa dengan brandsnya dia, mungkin gitu kali ya.
Kontroversi rumah tinggal dan berlian Barbie Kumala membuat pakar mikroekspresi tertarik untuk mengurai gestur yang diperagakan Barbie saat berbicara di depan awak media. Lihat responnya Barbie, wajahnya ketika dia mengatakan bahwa siapa yang bilang berlian aku palsu, enggak kok, enggak ada yang laporin juga kan. Tuh lihat ya, wajahnya itu menunjukkan ini menantang gitu, bukan menantang ya, sebenarnya pede banget gitu ya, ke depan matanya itu terbuka lebar untuk memastikan bahwa saya bicara serius, berlian saya asli. Itu buktinya nggak ada kan yang ngelaporin saya, yang membeli berlian kepada saya nggak ada yang ngelaporin saya kok gitu. Lantas bagaimana Barbie Kumala menanggapi isu dirinya melawan obesitas dengan sedot lemak? Benarkah kecantikan Barbie Kumala bukan karena teknik tata rias, melainkan karena oplas?